Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jamaah kaum muslimin, ikhwati azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah di kesempatan malam hari ini. Kita dapat melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ensiklopedia Larangan di dalam Islam, yang mana kita sudah masuk ke bab ke-16, yaitu tahzir, peringatan dampak buruk dari sebuah dosa secara umum, ya. Wa bayani naqsil iman biha, dan menerangkan kepada kita bahwasannya kapanpun kita jatuh ke dalam sebuah dosa, di situ iman kita lagi turun. Kapanpun kita merasakan iman kita lagi ngedrop, maka timbullah perbuatan dosa dan kesalahan, jemaah. Karena ini merupakan satu kesatuan yang merupakan ketetapan dan keyakinan. Yang namanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan dosa dan kesalahan, jemaah. Oleh karena ini, bagaimana Islam menyikapi orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat? Dan bagaimana sendiri Islam menyikapi orang yang telah jatuh ke dalam dosa lubang? Karena ada sebagian orang-orang yang terlalu keras dan ekstrim, tak kalah melihat saudaranya jatuh ke dalam dosa dan maksiat, sampai mereka menggelari dan melakopi orang yang jatuh ke dalam dosa dan maksiat ini, orang-orangnya sudah dicap sebagai orang kafir, jemaah. Ya. Nah, ini pemahaman yang sangat ekstrim, pemahaman yang sangat dulu, radikal kalau kita bisa bilang, ya. Mereka memahami dalil, ya, di dalam Al-Quran dan nas-nas di dalam Al-Quran. Setiap ancaman Allah kepada pelaku dosa tertentu, mereka bawakan itu untuk individu, jemaah. Padahal Allah berbicara skala umum. Ya, Allah berbicara secara umum, jemaah. Misalnya, contohnya Allah nggak cinta amalan ini. Siapa yang melakukan amalan ini termasuk orang yang terlaknat. Ya. Padahal Allah menceritakan di dalam Al-Quran ini secara umum, dan ayat-ayat yang umum tadi ini dibawakan untuk khusus untuk menghantam saudara-saudara kita yang jatuh ke dalam lubang kesalahan dan dosa, jemaah. Maka dari sini, jemaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa iyyakum, perlu kita camkan sekali lagi, yang namanya maksiat, yang namanya dosa, setiap manusia pasti pernah melakukannya. Sampai Nabi Adam alaihissalam pun tidak terlepas dari sebuah kesalahan, jemaah. Ya. Nabi Musa alaihissalam tidak lepas dari kesalahan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lepas dari sebuah kesalahan. Nabi Isa alaihissalam, bahkan semua para nabi itu jatuh ke dalam dosa, jemaah. Ya. Karena buah dari hasil tadi ini, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kita yang betul-betul rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap dosanya, atau mereka yang lalai.
atau mereka yang acuh nggak acuh, atau mereka yang kurang peduli, sehingga bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, makin larut, makin terhanyut di dalam sebuah lubang kesalahan dan dosa. Sehingga ya, dia tidak menyadari ya, dampak buruk dari dosa tadi ini menjadikan hati yang ada di dalam dirinya merupakan wadah ya, wadah terbaik untuk menyimpan hidayah, wadah terbaik untuk menyimpan wahyu, wadah terbaik dalam menyimpan kebaikan. Akhirnya nggak bisa lagi menampung kebaikan tadi, jemaah. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, demikian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis Nabi mengatakan, iza aznaba abd, seorang hamba kalau sekali melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatas sauda, tertitik satu noda hitam di dalam hatinya, jemaah. Ingat tuh. Ini hadis ini merupakan cambukan keras bagi kita ya. Kapanpun kita merasa, ini aku jatuh ini aku kayak salah ini. Kenapa? Karena yang namanya kesalahan dan maksiat itu nggak bisa disimpan, jemaah. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Definisi dari sebuah dosa itu gampang. Antum kalau pingin tahu antum itu sedang melakukan dosa atau enggaknya, ciri khasnya sedikit simple. Apa kata Nabi SAW? Tak kala mendefinisikan sebuah dosa, wal ismu ma haka fi sadrik wa karihta ayyattali alaina. Dosa itu, kata Nabi, sesuatu yang mengganjal dalam hati. Kok enggak enakan ya? Iya. Antum misalnya berantem ya, begaduh sama teman antum ya, cekcok ya, pasti antum merasa kok nggak enak ya kan gitu, nggak nyaman antum gitu, pastilah gitu. Nah, itu udah pokoknya antum udah tahu itu dosa dah kan gitu. Antum sadari atau nggak sadari, pokoknya antum nggak mendapatkan kenyamanan ya. Tak kala antum udah begaduh ya, kemudian antum berantem kan gitu, antum langsung aduh, nggak enak kali aku ya kan gitu. Tapi sudah tahu antum itu dosa, tapi kenapa antum tidak bersegera untuk membersihkan, untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Wal ismu ma haka fi sadri. Pokoknya apa yang mengganjal di hati itu dosa dah. Ya. Apa yang kita sembunyikan, takut kita bilang sama istri ya. Takut ketahuan istri kita, takut ketahuan teman kita ya. Wa karihta ayyattali alaihin nas. Dan kau gak mau orang itu tahu. Gak mungkin, jemaah ya. Yang namanya kebaikan, orang itu tahu kemudian kita merasa risih. Gak mungkin seperti itu. Tapi tak kala sebuah kesalahan orang itu tahu, langsung kita kok gak enakan kali untuk jumpa dia pun, aduh, malu kali rasanya kan gitu. Tambah lagi kita ada kepergok kan gitu. Ya, kepergok ya. Untuk sekedar bersapa lagi itu kayak berat sekali, siapa ya kan gitu. Kalau kita ngatakan aduh gimana ya, aduh aku udah ketahuan nih kan gitu, atau aku pernah melakukan kesalahan ya, kayaknya ada mulailah jarak, akhirnya itulah ya yang menjadikan sebuah dosa tadi berkembang biak dia, sehingga apa, makin larut kata Nabi, makin kau terus melakukannya, nukitat nuktatas sauda, tertitik lagi satu hitam. Lanjut lagi tertitik lagi satu hitam. Lanjut lagi tertitik satu hitam. Lanjut lagi tertitik hitam. Apa kata Rasulullah SAW? Pada puncaknya hatta kalqal murbazzan, sampai hatimu hitam pekat jemaah. Ya, nauzubillah ya. Hatimu udah hitam pekat ya. Yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam gambarkan hati yang hitam pekat tadi ini layaknya sebuah cangkir yang terbalik. Kamu tahu cangkir yang terbalik? Wadah yang terbalik. Ya, cangkir, gelas yang terbalik. Coba antum isi. Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Antum mau isi cendol nggak bisa. Antum mau isi sirup marjan pun nggak bisa. Antum mau isi air putih pun nggak bisa. Ya. Sehingga pada titiknya apa kata Nabi? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Akhirnya apa? Orang ngasih tahu itu baik, kok nggak bilang mana pula baik ya? Mana ada dia baiknya kan gitu? Dia itu jahat kok kan gitu.
Pokoknya orang udah bilang itu baik, itu bagus. La ya'rifu ma'rufan. Dia nggak kenal lagi kebaikan. Wala yungkiru mungkaran. Nah, yang paling mengerikan yang kedua ini. Tidak mengingkari kemungkaran. Ada kemungkaran kita selalu aja di depan mata kita. Layaknya angin berlalu. Nah, itu hati-hati yang tidak diinginkan jemaah. Sehingga apa? Hati yang baik tadi ini, kualitasnya tadi ini, seharusnya dia memiliki efek. Karena hati itu punya efek kan. Kapan dia bertambah keimanan tadi itu akan terasa naik, dia sedang naik nih, bagus-bagusnya nih. Kapan dia lagi menurunnya, amblesnya dia nanti sampai dalam kadar hati tadi ini tidak lagi mengenal yang namanya kebaikan jemaah. Disitulah kata Allah Subhanahu wa taala mensifatkan hati tadi dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yafqahun. Kalla, tidak seakan-akan. Bal ran. Hati mereka itu udah ran, jemaah. Ran itu tahu antum. Hati seorang itu kalau udah ran, ya, hatinya itu udah mati, jemaah. Hatinya udah mati, ya. Maka nubihi yafqahun, sehingga enggak bisa lagi kita ngasih tahu dia, jemaah ya. Susah, ya, susah untuk dikasih tahu. Berat kita untuk mengajak dia lagi, ya. Maka jangan biarkan hatimu ini sampai hitam pekat. Kenapa? Karena kalau hatimu itu hitam pekat, tidak ada lagi putihnya, ya, kau akan berat untuk mencucinya, jemaah. Ya. Dan mencuci hati tadi ini enggak gampang. Iya. Dan yang paling parah ya, kalau kita udah punya penyakit hati tadi ini jemaah ya. Kalau kena baju putih jemaah, atau peci putih lah. Siapa yang pakai putih-putih sekarang nih? Antum pakai sesuatu yang putih. Ya. Ini merupakan keindahan kalau kita pakai putih, apalagi di hari Jumat. Tapi di dalam baju putih itu ada satu titik noda hitam. Tentunya akan merusak pandangan baju putih tadi jemaah. Ya. Kita nggak enak, nggak sur kita. Berupaya kita cari agar baju tadi itu kembali putih. Ya. Apapun ceritanya kita, ini berapa nih harganya? Aku pokoknya bajuku ini mau putih lagi kan gitu. Sedemikiannya kita menciptakan kesempurnaan dari sebuah pakaian tadi yang akan kita pakai. Tapi kenapa secara logikanya kita tidak memikirkan untuk hati kita nih tadi jemaah. Kenapa hanya kita pikirkan fisiknya aja, tapi dalamnya ini kita udahlah biar aja lah kan gitu. Ya kalau dia mau sur sama aku ya udah gak apa-apa kan gitu. Kalau dia pun gak mau lagi sama aku gak apa-apa. Ya itu sama. Antum berarti menjadikan hati antum itu apa ya? Tertitik noda hitam dan antum gak berusaha menghilangkannya jemaah ya. Tapi kalau kita ingin kembali hati tadi itu putih, bersih, ya, layaknya hati yang putih yang bisa menerima kebaikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan itu merupakan syarat. Ya, apa syaratnya itu jemaah? Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat hartamu dan anak keturunanmu. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu bagaimana jemaah? Hati yang bersih. Hati yang tidak menyisai lagi segala perkara di dunia ini jemaah. Itulah yang menjadi tujuan besar kita jemaah. Ya, kenapa kita selama ini kok menjaga pandangan kita, menjaga hati kita, menjaga ucapan kita, menjaga tangan kita, menjaga semua yang ada di anggota tubuh kita ini karena satu tadi ini jemaah. Ya, satu yang kita harapkan tadi, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hati dari ini. Kenapa? Fungsi hati tadi ini sangat berpengaruh. Berpengaruh untuk kesehatan mata, berpengaruh untuk kesehatan telinga, berpengaruh untuk kesehatan mulut, tutur katamu baik, berpengaruh dengan kesehatan tanganmu, kakimu. Karena inilah yang akan mengatur semua jasmani yang ada di dalam tubuh kita jemaah. Kalau dia rusak, habis semua jemaah. Makanya, kenapa para ulama lebih menjaga
amalan hati daripada amalan zahir jemaah. Karena mereka tahu ini kalau ini rusak habis semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudakhah." Ketahuilah, di dalam tubuhmu itu ada segumpal daging jemaah. Iza salahat saluhal jasadul kullu. Kalau dia baik, baik semuanya. Wa iza fasadat, kalau hati itu rusak, fasadal jasadul kullu. Rusak semua anggota. Makanya kita nggak heran kalau orang itu sering bercakap kebun binatang lah, ya. B1, B2, ya. Yang berkaki 3, berkaki 4. Kayaknya antang-antang aja sih dia ngomong kayak gitu. Ya, perkara yang lumrah kita dengar dari mulut dia udah biasa. Kenapa? Karena hatinya sudah sakit. Hatinya sudah kotor. Karena orang yang beriman tidak akan mungkin melakukan itu kecuali imannya itu berkurang. Seorang penzina, kata Nabi, nggak mungkin berzina, nggak mungkin menjajalkan dirinya kecuali imannya lagi ngedrop. Seorang pencuri nggak mungkin maling sendal orang di masjid, ya, nggak mungkin nilap orang, ya, nggak mungkin korupsi, ya, kecuali imannya nggak ada, jemaah. Ya, seorang yang menipu nggak mungkin dia nipu kecuali imannya nggak ada, jemaah. Ya, pokoknya segala kesalahan yang kita lakukan pada waktu kondisi itu imanmu lagi berkurang. Hati-hati ya. Jangan kita menggampang-gampangkan yang namanya dosa. Imbasnya apa? Imbasnya segala aktivitas ibadah kita juga ikut terpending. Antum udah mulai nggak sholat subuh. Ya, berjamaah. Sehari, 2 hari, 3 hari. Terus terbiasa. Antum mulai terlambat sholat. Yang biasanya antum stay. Yang biasanya antum di rakaat pertama, imam takbir, antum takbir. Ya, kemudian apa? Antum udah jarang di majelis ilmu. Ya, kemudian apa? Antum udah mulai menjauh dari teman-temanmu. Imbasnya apa? Antum udah mulai mengurung diri. Antum udah mulai melupakannya. Bahkan di satu titik antum sudah mengatakan, kayaknya lebih enak jadi orang awam deh. Kan gitu. Dia menyalahkan siapa sekarang gitu? Ya. Apakah dia menyalahkan Allah yang telah memberikan hidayah kepada dirinya? Ya. Atau sedang mencari argumentasi untuk membenarkan dirinya yang sedang melakukan sebuah dosa yang mana orang nggak tahu tapi Allah Subhanahu wa taala tahu, jemaah. Ini hati-hati seperti ini, jemaah ya. Jangan sampai kita mencari sisi pendalilan argumentasi ya karena kita mendapatkan sebuah circle yang nggak nyaman mungkin ya, orang yang nggak asik kan gitu, atau kurang enak kan, sehingga kita menyalahkan orang terhadap dosa yang terlakukan, jemaah. Nah, itu sebuah kesalahan, jemaah ya. Tapi kalau kita melihat, oh ternyata selama ini aku melakukan dosa. Di situ kita mulai introspeksi diri. Di situ kita mulai menarik diri. Oh jangan-jangan kesalahan yang telah aku lakukan ini imbasnya kepada keluargaku. Ya, ketidakharmonisan keluarga. Kemudian aku terlambat beribadah. Kemudian aku tidak membaca Al-Quran hari ini. Aku tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rentetan-rentetan konsekuensi yang kau lakukan. Imbasnya apa? Untuk kebaikan agamamu dan ukhrawimu, jemaah. Makanya kenapa para ulama itu keras kepada keluarganya, ya. Dalam sebuah maksiat yang ada di dalam keluarganya, mereka nggak pernah diam, jemaah, ya. Sampai seorang ulama yang bernama Sulaiman, ya, pernah ada seorang memainkan alat musik, dia merintahkan kepada anaknya, tutup telingamu, katanya. Tutup telingamu. Padahal apa pengaruhnya kan gitu? Nah, apa pengaruhnya? Antara musik dengan dia menutup telinga tadi kan gitu. Seperti itulah dahsyatnya mereka menjaga kemurnian hati, kebersihan hati. Dan karena tadi kembali kepada titik awal tadi ini, hati ini merupakan sumber utama, hati ini merupakan pokok pangkal utama dalam kau mendapatkan sebuah kebaikan, jemaah. Karena kalau hatimu udah rusak, hatimu udah nggak baik, udah, ya, kita mau ngapa-ngapain pun males, ya. Diajak kebaikan nanti dulu, set dulu lah, ya. Awak off dulu lah, ya. Tapi kalau untuk diajak hal-hal yang nggak ada
faedahnya login, ya. Awak ikutlah, masuklah kan gitu. Nah, ini sudah kita bisa bayangkan untuk akhir-akhir ini jemaah ya. Untuk akhir-akhir ini udah bisa kita bayangkan banyaknya kita dalam fase merasakan begitu futurnya diri kita. Kenapa aku seperti ini jemaah ya? Kenapa aku nggak merasakan kenikmatan feel yang terdahsyat pertama kali aku mengenal sunnah, mengenal kebaikan, ya. Apa yang salah jemaah? Apa yang salah? Yang salah adalah kita melakukan sebuah dosa secara diam-diam tanpa ada yang kita tahu. Berimbas dari apa? Imanmu makin menurun. Berimbas kualitas iman makin rusak jemaah. Ini yang enggak kita sadari jemaah, ya. Seorang imam besar, Al-Imam Syafi'i. Siapa yang enggak kenal Imam Syafi'i? Namanya siapa? Muhammad bin Idris, jemaah. Tokoh besar yang kali ini saya akan ceritakan begitu dahsyatnya pengaruh dosa besar terhadap kehidupan dia pribadi, jemaah. Kalau kita mau mengukur, silakan ukurlah. Suatu saat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala duduk di pasar, ya namanya di pasar Waduh itu cuma kali lah kan gitu. Nggak kayak pasar kita ya kan, mama-mama udah pakai daster aja kan, tambah lagi tipis pula kan gitu. Kalau dulu pasar dulu ya cuma kali kan gitu kan, belum aja terbuka kan gitu. Ini Imam Syafi'i di pasar lewat seorang wanita yang cuma nampak betisnya doang gitu. Kita di atas betis pun udah pernah kan gitu ya. Sak dalam-dalaman pun kita tahu gitu kan, ada infonya, merah jambu kan gitu kata bilang kan gitu ya. Ini kan gitu ya. Imam Syafi'i cuman dinampakkan betis ini apa kali kan gitu. Akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala jemaah ya. Soalnya Imam Syafi'i langsung pada waktu itu beliau bilang dari hafalan beliau sekitar 70 bab dari fikih. Jadi antum jangan selu aja. Masih hafal kok awak Wadduha ya kan? Iya. Nggak lupa gua. Masih hafal aku. Coba kau tes dulu Wadduha ya. Tadi aku nengok-nengok gini lah ya. Tapi aku merasa kok nggak ada yang kurang dari hafalanku. Kau nggak Imam Syafi'i, ya. Ya, kau bukan Imam Syafi'i. Imam Es-Saripin kan gitu. Kau bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Allah Subhanahu wa taala jaga jemaah ya gitu. Sehingga Allah hilangkan yang seperti itu. Kalau kita udah apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, kita merasa slow aja, ya, merasa hafalan kita makin top jar kan gitu. Merasa hafalanku kok makin mantep ya kan gitu. Kok makin jos gitu kan gitu. Kok aku gitu. Ini ngeri nih jemaah. Permainan setan itu pandai deh jemaah ya. Menjadikan kok itu makin jatuh. Imam Syafi'i jemaah ya, seperti itu jemaah. Akhirnya dia ngadu kepada gurunya jemaah. Guru beliau bernama Waqi' Ibn al-Jarrah. Al-Imam Waqi' ini terkenal ulama besar. Beliau ini memiliki laqab. Laqab itu julukan. Julukan Imam Waqi' gurunya itu disebut sebagai At-Tinnin. At-Tinnin ini, antum tahu At-Tinnin? At-Tinnin ini naga. Kenapa dia disebut naga jemaah? Ya, karena majelis yang ada pada waktu itu akan tersedot semuanya ke majelis Waqi' Ibn al-Jarrah. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Waqi' pada waktu itu. Akhirnya namanya murid kepada guru, dia akan cerita, curhat, mengadukan tentang perihalnya. Kok hari-hari ini kok aku payah lah ngapal kan gitu. Hari-hari ini kok agak susah aku menghafal dalam bab fikih ini ya. Apa kata Imam Waqi' ya kepada Imam Syafi'i, memberikan sebuah nasihat yang mana semoga nasihat ini untuk kita pribadi juga. Apa kata Imam Waqi'? I'lam, ketahuilah. Bi annal ilma nur. Ilmu itu cahaya jemaah. Ilmu itu cahaya. Wa nurullah wa la yahdi illa lil asr. Dan cahaya Allah ini enggak akan Allah beri kepada orang yang melakukan sebuah dosa.
dan gak akan nyambung antara minyak dan air. Itu aja dah. Dan Allah gak akan jadikan di dalam satu hati manusia cinta kebaikan, cinta juga kemaksiatan. Awak cinta Quran, tapi juga dugem juga kan gitu. Ya, enggak ada lah kayak gitu. Ya. Awak suka kayak gini juga, suka ke masjid, tapi nuak juga, minum tua kan gitu. Ya. Awak suka ngaji, tapi main slot juga kan gitu. Enggak ada kayak gitu jemaah ya. Itu sudah Allah nafikan. Di dalam Al-Qur'an jelas sekali Allah mengatakan apa? Ma ja'alallahu fi rajulin min qalbain. Tidak pernah Allah jadikan di dalam satu hati manusia itu dua hal, jemaah. Maksudnya apa? Kau cinta baik, kau cinta keburukan. Kau gemar ibadah, kau gemar maksiat. Enggak ada itu, jemaah. Ada yang paling dominannya nanti. Kemana dia? Ima kalau kita teruskan itu dosa, ya udah, kita akan makin terlalu terhanyut habis, jemaah. Tapi kalau kita tepis dosa tadi ini, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kesalahan yang telah kita lakukan, maka kembali lagi dia, jemaah ya. Maka dari sini jemaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa iyyakum, ya. Apa yang telah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka camkanlah seperti ini, jemaah ya. Camkanlah seperti ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah tips kepada kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Likulli amalin sirrah. Setiap amalan itu punya waktu semangat. Kadang kita kalau udah semangat kali, wah, diajak ke tengah pun oke kan. Pokoknya kemana aja oke lah ya. Mana? Ini, lajin ikut. Ya, mana? Pokoknya ada kebaikan. Setiap orang itu punya waktu semangat, pasti. Walikulli sirratin fatrah. Tapi ingat, di setiap waktu semangat itu ada waktu futur. Kau mager, kau malas, ya, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, tiba engkau di titik terendah ini, di masa-masa futur ini, apa tips dari Rasulullah SAW? Faman kanat fatratuhu ila sunnah. Barang siapa yang masa futurnya, masa magernya itu kita palingkan kepada sunnah, faqad najah. Beruntung jemaah ya. Jadi tak kalau antum lagi malas-malas sekali nih, malas sekali lah pokoknya. Malas ngapain, malas mau berbaik. Coba deh antum lihat lagi kajian buku-buku antum, ini amalan sunnah yang belum pernah aku amalkan apa ya kan gitu. Ah, itu aja dulu jemaah ya. Sehingga nanti tak kala di waktu futur tetap kita melakukan kebaikan. Tak kala kita di waktu semangat juga kita melakukan kebaikan. Nah itu. Jangan pula kita tak kala masa mager tadi ini kita palingkan kepada yang lain sehingga apa? Enggak mendapatkan apa-apa. Ya, enggak mendapatkan apa-apa. Kan banyak tuh amalan sunnah yang dikaji setiap harinya ya. Contoh yang kecil aja, yang sederhana aja, Mbak ya. Seperti kita sholat pakai sandal kan gitu. Yang mana ini jarang sekali pemandangan seperti ini kita nampak ya jemaah ya, di seputaran kita. Dan ini mungkin perkara yang tabu lah ya kalau kita lihat orang, pakai sandal dia kan gitu. Sandalnya ada jorok, dari pajak, pakai sandal pula kan dia kan. Orang pakai sandal ini mungkin orang nengok kita ada sinis sekali. Tapi coba kita mengamalkan di sebuah masjid udah mengerti kayak gini kan gitu. Apalagi kalau kita sholat pakai sandal tadi di rumah jemaah, sholat sunnah. Ada sandal yang biasa kita pakai di rumah, kita pakai itu jemaah. Atau kita bersiwak kan gitu. Atau kita melakukan aktivitas yang bermanfaat yang lain, memang itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ila ghairi zalik, tapi sekarang siapa yang memalingkan kepada selain itu, faqad halal. Dia binasa jemaah. Maka jemaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa yakum, perhatikan dan camkanlah ini jemaah ya. Ya, sedikit sebuah renungan bagi kita, dampak buruk dari sebuah dosa dan maksiat yang berimbas kepada kualitas keimanan kita jemaah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita ya dan keluarga kita agar terlindung dari semua dosa ya. Dan orang yang terbaik adalah orang yang mampu mengakui kesalahannya ya dan kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan henti-hentinya menerima taubat seorang hamba walaupun dia sudah sering melakukannya jemaah. Kadang ada orang kalau udah sering melakukannya, apa mungkin Allah mengampunkan aku? Langsung dia pesimis jemaah ya. Apa mungkin Allah mendengarkan aku? Gak boleh seperti ini. Jangan sampai antum menjadi orang yang pesimis. Karena orang yang pesimis itu ciri khas orang-orang kafir jemaah. Taib.
Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri ada pertanyaannya jemaah, silakan fal yatafaddal mashkuran. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Toyib, nggak ada pertanyaannya hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.